Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kuliah kita lanjutkan ya, yaitu tentang piping and pipeline pressure thickness integrated calculation. Nanti ada beberapa perhitungan yang kita bahas di sini, masih tentang di sistem perpipaan. Kemudian informasi untuk SPADA bisa dicek ya, sudah saya buka aksesnya. Kemudian yang kemarin sudah kirim tugas bisa diupload ulang di Spada ya. Waktunya sudah saya setting, jadi bisa diupload kembali. Oke, kembali pada sistem perpipaan. Jadi kalau eh, yang banyak digunakan itu contohnya di perusahaan oil and gas ya, jadi minyak dan gas. Dan saat ini itu banyak peluang ya untuk bergabung nanti kalau yang berminat kerja di dunia perminyakan dan gas gitu. Nah, kalian harus memahami tentang sistem perpipaan, terutama dari yang mechanical ya atau yang teknik mesin. Oke, sebagai pendahuluan, ya ketebalan minimum dinding pipa ini sangat penting di dalam perancangan pipa industri ya. Jadi seberapa besar tebal pipa, kemudian nanti material, ya kenapa? Karena faktor utama ini di dalam menentukan ketebalan, ya itu berkaitan dengan tekanan pada waktu beroperasi atau penggunaan pipa itu, ya kemudian temperatur kerja, termasuk sifat material pipa, ya atau bahan. Jadi seberapa tebal yang dibutuhkan, ya itu berkaitan dengan tekanan. Jadi misalnya nanti digunakan untuk gas bertekanan tinggi, ya nanti maka tebal dan materialnya itu menyesuaikan. Itu. Nah biasanya nanti di dalam praktek kerja atau kalau kalian kerja di bidang piping, ya itu akan lebih mudah ya karena biasanya sudah ada handbook ya buku pegangan untuk menentukan standarnya. Ya, apalagi kalau di bidang perminyakan ya dan gas itu sudah ada standarnya. Jadi kalau tekanan sekian, ya kemudian debit sekian itu materialnya ini tebalnya sekian. Ya tinggal pemilihan saja. Kemudian aturan dan standar ya seperti ASME, B31, ASTM dan API ini digunakan untuk memastikan standar pipa ya atau kualitas pipa ya dalam kondisi operation tertentu ya dalam penggunaannya. Nah, untuk menentukan ketebalan pipa ya ketebalan dinding pipa ya kita gunakan dasar dasar untuk menghitung ya terutama yang pertama ini adalah faktor yang mempengaruhi ketebalan pipa. Ya, misalnya tegangan yang diizinkan ya dari material atau tegangan maksimalnya itu berapa ya. Ini tergantung dari jenis material yang dipakai dan tentunya pada temperatur tertentu ya. Sebagai contoh ya bahan ini memiliki sifat grip ya pada suhu tinggi yang menyebabkan deformasi secara permanen ya. Jadi dengan adanya temperatur yang tinggi yaitu bisa mempengaruhi sifat material ya. Nah, ini harus juga diperkirakan. Jadi di dalam pemilihan bahan itu digunakan pada lingkungan temperatur berapa ya maksimal ya tentunya itu harus jadi pertimbangan ya di dalam memilih material yang digunakan. Kemudian tekanan internal dan eksternal ya. Tekanan internal ini menciptakan tegangan melingkar ya atau hub stress itu dari dalam kalau kita gambarkan diagram tegangannya itu ke arah keluar ya dari titik tengah kalau
pipa itu kan berupa lingkaran, ya. Nah, itu ada tegangan untuk arah keluar, ya. Jadi misalnya kalau ini dinding pipa bagian dalam, ya, maka itu tekanannya akan mengarah ke dinding menuju keluar, ya. Itu pressure, ya, tekanannya. Kemudian tekanan eksternal ini dapat menyebabkan buckling atau kegagalan tekuk, ya. Selain dari tekanan internal itu ada eksternal. Ya, kenapa? Karena kadang pipa ini membentang, ya, dan ada tumpuan. Jadi misalnya kalau kita gambarkan, ya, ada pipa seperti ini, kemudian ini ditumpu, ya, ditumpu. Nah, ada panjang tertentu di sini, ya, itu bisa mengakibatkan tekanan eksternal. Ya. Ini contoh, ya, karena bisa terdefleksi, ya, kemudian mengakibatkan tekanan di sisi tertentu. Ini bisa mengakibatkan kegagalan juga. Nah, metode perhitungan kita gunakan pendekatan dinding tipis. Ini menggunakan persamaan Barlow, ya, dengan rumus itu P sama dengan PD per 2S. Kemudian pendekatan dinding tebal, ya, ini Lamb equation, ya, persamaan seperti itu. Nanti kita lihat di contoh soalnya. Kemudian perbedaan perhitungan ketebalan, ya, berdasarkan standar. Ada beberapa standar di dalam perhitungan, ya, misalnya di situ ASME, ya, ASME ini masih ASME semua, ada B31.1, kemudian B31.3 dan ASME Romawi 8. Nah, itu menggunakan rumus yang berbeda, ya, menggunakan rumus yang berbeda karena ada faktor koreksi. Kemudian faktor keamanan ini ditentukan berdasarkan ketidakpastian di dalam metode perhitungan dan variasi, ya, berkaitan dengan properti material. Kemudian ada faktor efisiensi las atau E. Ini digunakan untuk mengoreksi kekuatan las pada pipa yang disambung, yaitu pada ASME 31.3. Ya. Nah, pengelasan ini juga nanti sangat krusial di dalam perpipaan, ya, kan apalagi yang untuk pipa-pipa bertekanan tinggi, yaitu ada standarnya. Dan biasanya yang mengelas atau tukang lasnya itu harus memiliki sertifikat tertentu, ya, di dalam piping, terutama untuk gas, ya, gas dan bertekanan tinggi, ya, itu harus memiliki sertifikasi pengelasan. Nah, setelah dilas pun harus ada inspeksi atau lolos inspeksi, yaitu kebocoran, ya, maupun kertaan, ya. Jadi ada metode untuk pengecekan hasil pengelasan, ya, setelah selesai dilas itu dicek apakah ada kebocoran atau retak, ya, di dalam las itu. Ya, karena kita tahu las itu dilakukan pada temperatur yang tinggi, ya, sehingga akan meninggalkan tegangan sisa. Nah, tegangan sisa ini bisa mengakibatkan retak atau inisiasi perabetan retak, ya. Nah, untuk mengecek itu pun, ya, kalau kita berada di industri oil and gas itu harus punya sertifikasi untuk pengecekan retak maupun kebocoran pipa. Kemudian perhitungan ketebalan dinding untuk tekanan eksternal, ya. Jika tekanan eksternal lebih tinggi dari tekanan internal, ya, pipa dapat mengalami buckling. Ya, buckling itu hampir sama kayak patah tapi tidak sampai patah, ya. Jadi kalau kalian mendirikan kawat yang kaku kemudian ditekan dari atas, ya, itu ada eh, melengkung kemudian terjadi buckling. Digunakan metode Euler buckling, ya, untuk menghitung ketahanan terhadap tekanan eksternal. Ya, itu rumusnya di situ, ya. Jadi tekanan yang diizinkan P allowable itu sama dengan B kali D0 per T.
Ya, B itu adalah faktor stabilitas yang ditentukan itu berdasarkan eksperimen. Kemudian penggunaan stiffener, ya stiffener itu penguat atau cincin penguat, ini dapat membantu mencegah kegagalan akibat tekanan eksternal. Ya, jadi kalau kita gambarkan berkaitan buckling itu, ya kalau misalnya ini ada batang seperti ini ya, ini ditekan, ada F atau P, nah maka ini akan mengalami lengkungan seperti ini. Ya, nah itu adalah fenomena buckling. Ini bisa patah, ya seperti itu. Nah, dengan adanya penguat itu bisa diperkuat pada bagian-bagian tertentu, ya, misalnya di lengkungan itu bisa ditambahkan penguat. Pengaruh temperatur ya pada ketebalan pipa, ya, kenaikan temperatur ini menyebabkan penurunan tegangan izin material, ya, atau sigma. Kemudian untuk temperatur tinggi, ya, bahan dengan resistensi creep ini lebih dipilih, ya, meskipun mahal. Ya, kalau temperatur tinggi tentunya ini harus membeli bahan yang tahan terhadap creep. Ya. Nah, masalah creep itu nanti biasanya akan diperdalam di S2 dan S3 ya. Ini kekuatan material yang berkaitan dengan temperatur. Kemudian material dengan sifat creep resistan yang baik ini dapat digunakan dengan ketebalan lebih kecil ya dibandingkan material standar. Gitu. Nah, contoh perhitungan, perhitungan untuk ketebalan pipa ya untuk tekanan eksternal diketahui tekanan internal 400 PSI, kemudian diameter luar pipa, tegangan yang diizinkan, faktor efisiensi las, ya. Kemudian kita gunakan rumus ASME. Ya, langsung kita ambil dari rumus ASME B31.1. Ya, maka kita peroleh ketebalan 3,3 mili. Nah, biasanya setelah kita ketemu ketebalan ini baru dicari ke tabel. Ya, ini ke tabel. Tabel yang tentunya kalau tidak ada 3,3 ya bisa ke 3,5 ya atau ke 4 mili. Ya, dicari yang lebih besar tentunya. Kemudian perhitungan ketebalan pipa untuk tekanan eksternal. Ya, tekanan eksternal 15 PSI, ya diameter pipa luar 10 in, kemudian dinding awal 0,25 in. Ini kita gunakan grafik ASME untuk faktor B, ya. Kemudian kita periksa tekanan eksternal apakah lebih kecil dari maka PL label kita hitung ya ketemu 350 PSI. Nah, ini dipastikan bahwa tekanan yang diizinkan itu lebih besar dari tekanan eksternal untuk memastikan bahwa desain itu aman, ya tidak perlu stiffener atau penguat. Nah, sehingga kesimpulannya, jadi perhitungan ketebalan dinding pipa ini tergantung pada tekanan, temperatur, dan standar yang digunakan. Kemudian penting sekali untuk mempertimbangkan faktor keamanan dan koreksi, ya, yaitu efisiensi las, pengaruh temperatur, ya, toleransi manufaktur, kemudian tekanan eksternal ini dapat mengakibatkan buckling, sehingga perhitungan tambahan mungkin diperlukan, ya, terutama untuk analisis buckling. Kemudian standar ASME dan API harus dijadikan acuan utama dalam membuat desain pipa industri ya atau piping. Nah, biasanya ini ada sertifikasi perpipaan ya itu nanti bisa menggunakan standar yang ada entah ASME, API ya atau ASTM. Nah, itu kalau kita lihat atau dicari browsing di googling itu akan ketemu nanti sertifikasi perpipaan ya, tapi biasanya mahal ya karena itu profesional. Nah, biasanya nanti kalau kalian kerja di satu industri minyak dan gas, ya, kalau memang
berkutit tentang perpipaan itu biasanya yang mengirimkan untuk sertifikasi dari perusahaan. Gitu. Oke, itu untuk materi hari ini ya berkaitan dengan perhitungan ketebalan pipa. Kemudian untuk tugas kalian bisa lihat udah saya upload juga untuk tugas ada di Google Drive maupun di Spada ya. Nah, ini ada 4 soal, silakan dikerjakan. Nanti ditulis tangan dengan rapi, kemudian diupload di Spada dalam bentuk PDF. Nah, ini soal yang pertama, ya ketebalan pipa untuk sistem gas alam. Ya, sebuah perusahaan minyak dan gas merancang jalur distribusi gas alam bertekanan tinggi. Pipa yang digunakan memiliki diameter 24 in, ya, kemudian tekanan 900 psi. Material yang digunakan dengan tegangan yang diizinkan itu 20.000 psi. Kemudian faktor efisiensi las E diketahui. Nah, ini diminta untuk menentukan ketebalan minimum dinding pipa berdasarkan ASME B31.8. Jadi langsung gunakan rumus dari ASME B31.8. Nah, kemudian soal yang kedua masih tentang ketebalan. Kemudian soal yang ketiga, penentuan kebutuhan stiffener untuk pipa bawah laut. Kemudian yang keempat, pemilihan material pipa untuk saluran steam bertekanan tinggi. Ya, itu ada 4 soal untuk dikerjakan. Ya, nanti bisa di-upload di Spada. Oke, ada yang tanyakan?